Oke, hari keempat kita ya. Oi, Will Sabek. Oke, siap ketua. Pagi bang. Kalau dia nggak bisa dengan cara auditory, kita menjelaskan bla capek menurut awal ini menyampaikannya, cari tahu dari sisi apa dia itu bisa mengetahui, mendengar, mau mengikuti yang kita sampaikan. Tidak secara auditory, mungkin secara visual. Nggak bisa secara visual, mungkin secara kinestetik. Nah, masing-masing orang itu potensi berbeda, dari yang sama, jangan sama ratakan. Kalau kita sudah menyamaratakan, berarti kita menjas murid itu harus mau mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti dia. Nah, dia. Jadi hukum ketertarikan itu ikuti kita pun juga harus lihat dia. Gitu. Nah, mau dia itu gimana? Supaya dia itu bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Pahamilah karakter-karakter itu masing-masing. Jangan ya kita samaratakan semua itu. Nah, ada Howard Gardner itu memang sudah sampaikan itu multiple intelligence. Kecerdasan orang itu beragam-ragam, tidak ada yang sama semua itu. Ya kan? Nah, jadi flexibility di dalam pembelajaran itu. Jangan takut, jangan menonton. Nah, sekarang kan begitu ya, sudah kita tidak lagi monoton kayak dulu ya di dalam pembelajaran kita harus menyiapkan RPP dengan sekian halaman, kan begitu, harus dengan model pembelajaran yang ini, kan begitu. Sekarang fleksibel, silakan disesuaikan masing-masing. Ya. Nah, oke. Halo. Hai. Sudah nggak ngantuk. Jadi ujian itu, kalau sudah sedikit berkurang frekuensinya, itu tanda-tandanya sudah agak melemah. Ya, iya. Orang dewasa belajarnya 15 menit sekali harus dikasih stimulasi. Nah, sama juga kayak anak-anak yang diajari. Anak-anak yang diajari itu tuh kalau kita catat buku sampai habis, kita suruh kerjakan ini, halaman ini, sekarang. Atau kita suruh tulis di papan, suruh mereka itu mencatat. Aduh, gak zamannya lagi Pak. Ya, tidak zamannya lagi seperti itu. Itu menjas, mengungkung, mematikan kreativiti dari anak-anak didik itu. Bukakan kreativitasnya. Nggak usah harus belajar dalam kelas sekolah. Bawa ke lapangan sana. Bawa. Bawa ke lapangan sana, untuk di rumput sana. Bawa tingkat di sana. Ya nggak harus dalam kelas. Bosan Bu. Nggak mesti Coba bayangkan dari kelas praktekkan yang hujan itu siram ya. 10, ini SMA semua ya. SMA ya. SMA 10 sudah tahun lah Pak. Ya. Setiap hari belajarnya itu terus dalam kelas. Berarti bilang mata pelajarannya kan. Nah, masuk lagi agama dalam kelas, masuk lagi nanti bahasa Indonesia dalam kelas juga, masuk lagi IPA nanti dalam kelas juga. Ya. Awak bayangkan itu? Apa enggak jenuh? 5 panca indera kita ini setiap harinya itu aja yang awak lihat, itu aja yang awak dengar, itu aja yang awak rasakan, itu aja yang awak sentuh, meja-meja itu aja yang awak cecapi, semua yang ada di situ. Coba bayangkan begitu terkungkungnya itu. Ya. Kebiasaan yang mematikan kreativiti mereka itu, siswa itu. Bawa mana-mana, ayo. Suruh mereka mempersiapkan semua bahan-bahan dari rumah. Siap, bawa nih. Ya, tapi jangan dalam kelas terus. Ya, dalam kelas terus. Apalah kombinasi. Ya, kombinasi.
didesain, kan harus bayar kan, nggak harus keluar duit kan? Lalu, keluarnya juga enggak? Enggak. Ya, nggak perlu untuk keluar duit itu. Jangan takut jangan kita itu terlalu yang menumpuk. Ini yang kasihan ini, otak dia itu. Nggak tahu itu terus yang dilakukannya, dirasakannya, coba lah. Dari pagi sampai siang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya? Nah, 6 hari. Seperti itu dia aktivitas pembelajarannya. Ya? Nah, minggu yang kedua lagi, 6 hari lagi. Minggu yang ketiga lagi, tambah lagi. Berapa hari Pak? 18. Ya? Tambah lagi minggu keempat. 24 hari. 24 hari dia melakukan aktivitas seperti itu terus. Nah, apalah enggak murid-murid kita dia. Nah, inilah perlu salah satu bisa menyelesaikan persoalan itu dengan distance learning ini. Nah, dengan pembelajaran jarak jauh ini. Jadi Bapak Ibu pun kalau nggak masuk kelas, kalau sudah terpenuhi aktivitas tujuan pembelajarannya, kompetensinya dengan jarak jauh ini tidak ada masalah. Ya. Tidak apa-apa, itu kompetensi itu sudah terpenuhi, ya dapat dia. Walaupun tidak harus dalam kelas, dengan cara-cara jauh. Gimana? Coba dalam merasa ini. Cocok. Atau salah ini dengan aturan? Tidak Pak. Iya. Diskusi. Boleh, ayo selesai. Ada lebih ini kita, baik kita. Ya. Ayo kita diskusi, kita buat ini terobosan ini. Ayo. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Nama saya Imam Kusnudin dari City Foundation. Yang Bapak sampaikan tadi itu, saya sangat setuju dan benar adanya bahwa anak itu tidak bisa kita jejali dengan aktivitas-aktivitas yang di dalam tembok kelas, secara kelas rutin selama 6 hari penuh dengan kegiatan 1 hari kurang lebih 8 jam. Tapi begitu kita mencoba melakukan terobosan pengembangan kurikulum di sekolah kita, di City Foundation terutama Pak, yang kami mengembangkan sekolah itu, saya mohon maaf tak berani mengatakan kurikulum merdeka karena kami belum mengimplementasi kurikulum merdeka. Saya juga tidak sebagai kepala sekolah penggerak atau guru kami juga tidak, tetapi kami menerapkan kemerdekaan itu di dalam pembelajaran. Kita mencoba melakukan terobosan keluar dari zona nyaman, tetapi kondisi saat ini pengawas belum siap dengan kondisi perubahan itu. Kita selalu dipersalahkan. Tapi juga belum siap dengan kondisi kemerdekaan yang kita coba terapkan. Bahkan, mohon maaf, saya pernah juga ditegur oleh pimpinan tertinggi lah di dinas pendidikan. Ini kurikulum apa yang mau terapkan? Masa anak belajar bisa bersuka hatinya, bisa di sini, bisa di situ, lalu ada pula anak yang sama sekali tidak belajar di kelas dengan pelajaran seni budaya, olahraga dan sebagainya. Saya menjawabnya, bagi anak-anak yang cita-citanya ingin menjadi seorang arsitektur, bagi anak itu pelajaran seni dan budaya itu tidak begitu penting dibandingkan dia belajar menggambar, belajar menyanyi, belajar itu tidak begitu penting. Belajar seni, belajar olahraga dan sebagainya itu tidak begitu penting dibandingkan dia keterampilan mengolah bagaimana melukis gambar sehingga menjadi gambar 3 dimensi yang mudah dipahami oleh orang lain, baik tukang maupun kernet yang akan mewujudkan bangunan itu. Kami mencoba menerapkan itu Pak di 5 tahun terakhir sebelum implementasi kurikulum merdeka. Memang hasilnya bagus. Hasilnya kami setiap tahun itu lulusannya mendekati 100% ke perguruan tinggi negeri dalam dan luar. Sudah itu kalau lomba-lomba olimpiade, karena memang anak spesial, dia mau menjadi seorang arsitek
Itu pelajaran Drea ya fisika, teknik menggambar, pelajaran menggambar, matematik, itu perhitungan itu saja. Dia mau masuk fakultas kedokteran yang dipelajari biologi, kimia, dan hanya bahasa Inggris. Sehingga kita pada waktu lomba-lomba olimpiade sains biologi kami gak susah nyari anak yang fokus kedokteran. Pada waktu lomba kimia yang anak fokus kedokteran. Dan alhamdulillah kita selalu menang gitu, lomba-lomba dan juara umum. Tapi dengan kondisi seperti ini, maunya apa jadi kepala dinas? Sehingga banyak sekolah yang kami mencoba melakukan terobosan, karena kami swasta Pak. Kalau swasta itu agak bandel sedikit, nggak terlalu penting. Tetapi kalau kepala sekolah negeri bandel, besok itu mungkin udah diganti Pak. SK-nya udah diganti. Karena di sekolah kami, nggak semua anak belajar matematik Pak. Nggak semua anak belajar PNP. Tetapi anak kami didik ber-PNP Pak. Karena kami ada pekan tema yang mengimplementasikan nilai-nilai PNP-an itu. Tidak semua anak belajar bahasa Indonesia, tetapi dia ada membuat kebahasa Indonesia. Yang anak fisika, anak fakultas kedokteran, dia di pekan tema, kita buat tema berbakti kepada ibu, dia harus membuat tulisan, menulis surat ke ibunya. Dan ibunya itu kita bayangkan anak teman sebayanya, kalau baca surat itu harus nangis. Kalau belum nangis, suratnya kami suruh perbaiki. Anak itu kami gak ajarkan bahasa Indonesia, tetapi kami buat anak itu membuat esai. Begitu esai ditulis, dinilai oleh dosen dari UGM atau DIPB atau DIPP, itu harus memiliki nilai 95, kalau enggak, perbaiki. Jadi kami lebih banyak begitu konten kami itu. Tapi itu disalahkan Pak. Jadi bagaimana solusinya? Kami mohon bantuan. Kebetulan secara tak sengaja saya kepala sekolahnya Pak. Di situ Pondasi itu mohon bantuan untuk menguatkan keyakinan saya bahwa yang saya lakukan itu benar. Saya alhamdulillah ketemu dengan orang yang pemikirannya seperti ini. Oh, Bapak jadi kepala dinas. Terima kasih Pak. Jadi aku ya buat jangan takut dengan ketentuan dengan aturan. Jadi memang kalau kepala dinas itu kan memang tanggung jawabnya besar sekali Pak, karena dia itu harus mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah. Kalau nanti kualitas lulusan di daerah itu ya terendah untuk di wilayah Sumatera Utara, itu langsung mencak-mencak kepala daerah itu. Ya malu dia. Kok rendah kali untuk kualitas pendidikan di daerah itu kan gitu. Nggak cocok kalau situ ganti. Ya, baru lagi. Nah, tak cocok juga nanti ganti juga lagi. Nah, ada pula penyalahan penggunaan anggaran dana, copot ganti lagi. Nggak sesuai dengan aturan, copot ganti lagi. Bongkar pasang terus. Nah, kita kan bukan itu yang mau kita inikan ya, bukan bikin nomor satu kan, tapi adalah output. Nah, yang dihasilkan seperti Pak tadi Imam tadi sampaikan saya. Nah itu, jadi jangan Pak Bu, semua itu harus ada di kepala murid kita itu. Nanti akhirnya tanggung, nggak nyampe ya. Bukan apa yang mau ditujukan. IPS mesti masuk, mesti dia kuasai, IPA dia mesti kuasai, matematika dia mesti kuasai, bahasa dia mesti kuasai, semua mesti dikuasainya Pak. Jadi akhirnya yang ini kan sudah keterbatasan ini otak awal ini kan yang paling hebat kali kan gitu kan, bisa dicicili semua informasi kan gitu macam-macam. Nah sementara tidak ada sesuatu yang menjadi suatu minat, nah gitu ya, suatu keinginan yang paling kuat dari anak itu gitu. Sudah dipaksakan dengan mendapatkan informasi itu semua. Jadi tanggung Pak, ibarat itu nggak sampai gitu. Di tengah-tengah kita maunya langsung sampai gitu. Kalau dia itu mau masuk kepada kedokteran itu ya harus terus diawali dengan kemampuan-kemampuan dasar ya, untuk bisa dia lulus dengan ya tujuan cita-cita dia itu. Nah jadi nggak perlu banyak. Apa yang perlu mempersiapkan dia itu untuk mendapatkan cita-cita dia itu? Kalau dia mau jadi TNI, polisi, siapkan pembentukan fisiknya, pembentukan mentalnya, ya, kemampuan seleksinya itu, siapa? Perkuat itu dari dasar.
supaya nanti selesai dia itu dia ketemu gitu, ketemu dengan apa yang menjadi keinginan dia dari tadi. Ini masalahnya kan ada banyak yang gantung-gantung ini tidak tahu kita kan gitu. Ini sebenarnya cita-cita itu apa sih, bakat itu apa sih, makanya tadi kuliahnya itu nggak tamat, ya kemampuan skillnya tidak ada, akhirnya dia menjadi ya bagian dari masalah yang ada. Jadi itu kan kalau sudah tidak ada kemampuan, tidak ada aktivitas dia, sudah pasti jadi persoalan di keluarga. Nah, kalau sudah terjadi persoalan di keluarga, nanti imbasnya ada juga berefek di persoalan sosial lingkungannya. Kalau sudah keluarga sudah tidak menerima, tidak mampu bagaimana menyelesaikannya ini, akhirnya dia mencari bagian untuk ya mencoba menempatkan dirinya itu di sosialnya, kan begitu ya. Nah, ya kalau di sosialnya bagus kan itu ya syukur. Takutnya sosialnya ini pula yang tidak, iya sejarah. Akhirnya dia tidak bisa menjadi manusia apa-apa, ya. Tidak ada karya, tidak ada hasil. Nah ini yang kita sangat sayangkan sekali kan gitu. Jadi gagal pendidikan dari dasar. Nah dari dasarnya itu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa terbuka. Nah karena revolusi 4.0 dengan 5.0 yang lagi bergulir saat ini, suka tidak suka, mau tidak mau, if you don't say, you will die. Nah, itu kata kuncinya. Kalau kita tidak siap dengan perubahan, siap-siap kita akan tertinggal selamanya. Pilihan itu tinggal ada sama kita. Kita mau ikuti perubahan atau kita tetap nyaman. Nah, nyaman. Ya, nyaman dengan situasi yang ada selama ini. Jadi, apa namanya? Tidak berani out of the box, keluar dari kotak nyaman, hanya mengikuti kebiasaan yang sudah terbiasa kita lakukan. Ya, silakan aja. Pilihan itu ada di kita. Pilihan itu ada di kepala dinas, pilihan itu ada di kepala daerah, pilihan itu ada di gubernur. Ya, mau tetap nyaman Pak? Oke, jalannya. Nah, jadi terus. Tapi tuntutan globalisasi, perubahan itu tidak ada kepastian. Selalu terus berubah. Kapan itu kita tidak tahu. Nah, ini globalisasi revolusi 4.0, 5.0, semua negara-negara ya itu sedang berproses dalam menghadapi situasi tantangan revolusi industri dan revolusi 5.0. Saya memberikan pekerjaan sampai ada siswa pun tak usah. Biarkan aja dia dengan alamnya, dia dengan menyelesaikan sesuai kemampuannya. Bila perlu juga gunakan sekolah Putra Sebaya. Sudah pernah kali pakai bola Putra Sebaya untuk murid-muridnya? Pernah ya? Di kitanya yang mau kan? Kasih bola. Seharusnya orang yang keluaran dari merdeka guru penggerak itu harus Putra Sebaya loh. Tahu nanti selesai ini aku Putra Sebaya Pak. Siapa yang mau aja? Gak mau kan? Ya. Masih dia gak siap dengan perubahan, gak mau. Sampaikan ini pasukan begini. Sampaikan aja. Nah, apalagi kira-kira yang belum muncul situ belum maksimal. Dia hanya pakai inquiry satu model saja. Ya mungkin karena waktunya ya dan materinya mungkin yang paling cocok dengan inquiry. Nah, ya boleh kita silakan sesuaikan dengan pakai model apa. Ya, nah inquiry, kemudian diskusi, membimbing diskusi. Nah, pembimbing diskusi ini, pembimbing diskusi pun ketika kita sudah bentuk kelompok, kan gitu ya. Jangan dibiarkan siswa itu bekerja terus di kelompok itu tanpa kita awasi. Apalagi ditinggalkan ya Pak. Apalagi ditinggalkan. Ketika dia diskusi kelompok itulah kita
hadir melihat prosesnya, bertanya apa yang masih belum dipahami, mengarahkan. Itu tujuannya apa Pak? Secara psikologi pendidikannya ya, pembelajarannya. Dengan hadirnya kita mengunjungi mereka itu ada rasa penghargaan, hormat mereka kepada kita, dan mereka betul-betul serius untuk berkolaborasi mengerjakan tugas. Itulah dia. Kalau Bapak tinggalkan dia, kan ya, sebentar ya, saya izin dulu. Dikira dulu awak ke ruang guru kan, sampai ruang guru, ambil sebatang. Temen kopi dulu ya. Rumpi, kan begitu ya? Iya. Setelah itu datang awak ke kelas, udah siap kerja ya? Saya kasih paparan. Tanpa ada sentuhan. Sayang Pak, waktunya habis gitu aja, tidak ada kesan dengan mereka, ya, dengan adanya kita, kehadiran kita itu. Jadi hanya mereka lakukan untuk menyelesaikan tugas, ya, tidak secara psikologi ya, kedekatan kita kepada mereka. Jadi pada waktu membimbing ini pun boleh makan. Wah ini udah paten kali, wah ini udah bagus sekali nih. Ada yang mau bisa lebih bagus lagi kalau kita tambahkan ini. Wah, terpacu mereka. Udah dibilang bagus, terus disampaikan lagi ada yang lebih bagus kalau ditambahkan ini, terus mereka mengeksplor caranya dan tambah lagi. Nah, itulah dia. Kan? Kalau terus kita lakukan kayak gini, ada nggak sesuai banding? Masa nggak ada ya? Nggak mungkin ada yang banding lagi kalau sudah melakukan pendekatan ya. Nah, sudah mereka ada yang melawan lagi itu, pasti ikutnya semua itu. Itulah. Ya, nah, itu tengok tanda-tandanya ini. Kalau udah duduknya itu udah nggak rapi, udah sodok kaki, udah lipat kaki gini. Ada begitu. Pas ya. Sama siswa pun begitu Pak. Tengok lah, bagaimana situasi kondisi dulu dia. Kalau jenuh itu nanti betul terekspresi dari bahasa tubuh. Ketika dia jenuh ya, ketika dia capek, ketika dia terlihat. Pada kita melihat itu siswanya. Kita yang dewasa itu kita ya terlihat ya, apalagi yang anak-anak. Coba anak-anak itu kalau udah bosan belajar, kalau udah bosan ini, coba. Saya dari perhatikan anak di rumah. Berapa lama bisa bertahan dia itu duduk di meja belajar, baca buku, menulis. Udah ada yang meneliti itu di keluarganya. Berapa lama? Nah, coba diteliti ketika dia itu duduk di depan televisi, atau dia itu duduk di depan laptop, mana lebih lama? Nah, temukan strategi caranya. Ketika dia main HP itu, apa gagasan dari sekolah guru-guru hebat ini ya, untuk dia itu beraktivitas itu dia kaitkan dengan pembelajaran. Kasih tugas-tugas ya, nah, dan kita sampaikan cari di internet. Tapi kalau bisa langsung temukan linknya. Bapak Ibu yang memberitahu link webnya itu, jangan kita bebaskan Pak. Dunia maya itu informasi itu macam-macam. Ada yang disusupi dengan iklan, ada yang disusupi dengan hal konten-konten yang negatif, ya. Tapi kalau kita berikan linknya, kita sudah safety-kan, jamin. Kalau ini dibuka tidak akan muncul konten-konten yang lain. Nah, pastikan dari dapat dulu kita itu. Saya sarankan di sekolah-sekolah
harus ada tim IT. Ada ya? Nah, tim IT itu yang bisa memfasilitasi kebutuhan guru dan juga murid-murid. Kalau bisa jangan, khusus dia. Jadi kalau guru misalkan mau buat media pembelajaran, video pembelajaran kan gitu, nah kita bisa minta ya sama tim IT itu untuk yang mendesain. Artinya kita konsepnya kita ya, mereka yang membuat aplikasi yang ya desain. Sekarang semua OPD sudah mempersiapkan. Jadi semua instansi-instansi pemerintahan itu harus berinovasi. Ya, tidak bisa lagi memberikan layanan itu dengan yang biasa-biasa. Ini tuntutan 4.0, 5.0 ini. Kalau kita persiapkan, nanti kita akan ketinggalan layanan jadul semua zaman dulu. Sementara orang sudah berkembang terus pakai aplikasi, orang sudah berkembang terus pakai teknologi, orang sudah berkembang terus. Nah, di pendidikan juga seperti itu. Jadi masa takut kita nggak punya kemampuan dalam hal mendesain ini, dalam hal yang nggak mungkin kita bisa menyesuaikan Pak secara cepat perubahan itu. Aku dulu belajar komputer kami itu komputernya pakai MS-DOS, disketnya itu yang bebas ini peta. Kalau dicari sampai sekarang ini pun di seluruh dunia pun nggak ada disket. Ya kan terupdate lah, apa bisa kalau ini kita sesuaikan dengan situasi sekarang ini yang sudah i7, apalagi segala macam istilahnya. Nggak ada lagi disket-disket itu. Kenapa orang kerja itu beda? Kalau dulu kita mesti program kan, leave ini, enter ini, oh sekarang ada. Betul ya? Iya Pak. Nggak, itu Warning, bakar, buku. Ini pun nanti HP kita, laptop kita dibongkar lagi nih Pak, rasanya. Nggak lama ini, 2-3 tahun lagi ini masih berlaku nih. Tahun keempat, 4 tahun lagi nanti nggak ada lagi nih Bu. HP kita nih nggak berlaku lagi. 4G, 5G, 6G, nggak tahu lagi nih apa lagi G-nya. Tidak ada kepastian, saya bukan. Itu maksudnya ya udah ikuti saja. Nah, semana kita mampukan. Nah, jadi untuk mensiasatinya itu maksud saya siapkan tim IT di sekolah. Jadi guru-guru boleh konsultasi. Ibu mau buat video pembelajaran apa? Kan gitu ya. Nah, kita yang merancangnya. Saya mau buat ini Pak. Nanti software di sini, siswanya di sini, ya kan? Itu kan ada itu tim yang membuat video itu yang si guru tadi. Memang tak nampak dia, tapi barang itu jadi. Siapa yang merekam itu? Kalau tidak ada tim ya, yang bekerja di situ. Pula mungkin dia sambil ngajak sambil megang kongsis dia begini. Atau diletakkan dulu tripod. Excellent. Nah, ada timnya mereka ini bergerak dia. Jadi tugas dia. Selesai kita lakukan actionnya, siap videonya. Nah, itu dia edit lagi. Kasih lagi tulisan-tulisan kan. Siapkan. Kasih masukkan sama bimbing. Ya. Kan banyak anak mahasiswa dan juga tamat itu yang dari jurusan-jurusan IT kan. Gajinya dari dana bos aku bukan untuk honor dia. Itu untuk mengembangkan kompetensi guru. Semangat guru. Enggak jadi pikir lagi buat video. Mana caranya? Oke, kita sekali cukup sampai di sini. Jadi kapan ini? Selesainya. Yuk. Kita video atau kelompok? Kelompok. Bisa sampai kepada video? Mudah-mudahan ya. Ada nggak yang satu jurusan yang sama? Bidang studi yang sama? Kalau bidang studi yang sama, boleh digabung.